Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Anggraini. Saya dari Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi. Simak ya guys. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari alat reproduksi. Jadi, alat reproduksi itu sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk reproduksi atau pembiakan pada manusia. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua sistem ini bekerja sama dalam proses reproduksi, mulai dari pembentukan sel telur dan sperma hingga fertilisasi dan perkembangan janin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi laki-laki bagian internal. Yang pertama itu ada testis, berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada kandung kemih untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Yang ketiga ada kelenjar prostat, organ hanya dimiliki oleh pria dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan komponen air mani. Yang keempat ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang keempat ada ureter, menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Yang selanjutnya ada vesicula seminalis, menghasilkan cairan untuk membentuk air mani. Selanjutnya ada uretra, mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ada jaringan erektil, berfungsi menjaga penis tetap tegak dan kaku, serta untuk menghantar sperma saat hubungan seksual. Selanjutnya ada ampula vas deferens, tempat penyimpanan air mani pada pria. Selanjutnya kelenjar Cowper, melumas uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Terakhir ada epididymis, yaitu transportasi sperma, konsentrasi, perlindungan, dan penyimpanan sperma. Di bagian eksternal itu ada penis untuk alat reproduksi dan tempat pembuangan urin. Terus ada skrotum sebagai pelindung testis alias buah jakar. Yang terakhir ada gelas penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Ini contoh gambar yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membahas alat reproduksi wanita bagian eksternal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada prefur, melindungi bagian dalam sistem reproduksi wanita. Yang kedua ada lambia minora, melindungi vagina dan juga uretra. Yang ketiga ada vagina, jalan masuknya sperma dari rahim untuk proses pembuahan. Yang keempat ada vestibular, berfungsi erat dengan klitoria, khususnya saat terdapat rangsangan seksual. Yang kelima ada pudendal cleft, saraf utama di area panggul yang mengirimkan informasi sensasi dan gerakan dari area sensitif wanita. Yang keenam ada anus, bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Selanjutnya ada mons pubis, jaringan lemak yang terbentuk segitiga terbalik yang terletak di atas tulang kemaluan. Selanjutnya ada klistoris, bagian dari organ reproduksi wanita yang paling sensitif terhadap rangsangan seksual. Selanjutnya ada uretra, saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada labia majora, lipatan kulit yang berdaging yang terletak di bagian luar vagina dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi eksternal. Yang terakhir ada clinical perineum, area kulit tipis yang terletak di antara alat kelamin dan anus yang merupakan bagian bawah organ panggul. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita pada bagian internal. Yang pertama itu ada
tuba fallopi sebagai jalur ovum sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Yang kedua ada ovarium sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Yang ketiga ada ovarium ligamen, memopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang masuk nutrisi dan hormon stimulasi. Yang keempat ada cervical canal, saluran kecil yang menghubungkan rahim dan vagina. Yang kelima ada cervix sebagai barier fisik untuk rahim uterus yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi dengan cara mengisolasi janin dari lingkungan eksternal. Yang keenam ada uterine fundus, membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, tetapi juga membantu melindungi janin. Selanjutnya ada uterus, memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang selanjutnya ada fimbrae, menangkap sel telur hingga tuba fallopi dapat mengangkutnya. Yang selanjutnya ada endometrium sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada memeterium untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat melahirkan. Selanjutnya ada perimetrium sebagai pelindung rahim. Yang terakhir ada vagina sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selanjutnya ada contoh yang sudah saya buat, bagian internal dan eksternal.